Oke, silakan. Mulai dari siapa dulu? Ya, mungkin saya dulu ya Pak, saya izin share screen. Oke, silakan. Ya baik Pak, untuk skrip saya itu yang tentang development estimator yang untuk menangani multikolinialitas itu Pak. Eh, saya sudah melengkapi untuk skripsinya, sudah saya rapikan juga. Lalu untuk PPT-nya juga Coba sudah. di yang PDF aja. Oh ya Di baik Pak. layout pilih yang PDF biar saya ngelihatnya gampang. Yang PDF yang bawah. Nah, Ini Pak, mungkin saya mau nah minta, agak dibesarin di ya, saya mau minta ya. saja sih Pak. Sejauh ini sudah saya lengkapi. Mungkin mau minta masukan jika ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan lagi. Ini sudah TA satunya sudah ya kemarin ya. Sudah Pak. Nah, sekarang saya lihat ini ya komputasinya. Oh Anda ya, pakai Colab ya, sudah ya. iya pakai collab. Coba coba ke bab 4-nya dulu aja. Bab 4-nya Anda masuk bab 4, mestinya nanti kan ada menyebut komputasinya. Coba Ya. awal bab 4-nya. Dari jangan masuk ke Colab kayak gitu, masuknya bukan cara kayak gitu. Oh ya Anda Pak, tetap di kemarin. overlap. Oh ya baik Pak. Awas, ini kalau sampai di overlap Anda masih nyari data. Pertama Di gini, di awalan bab 4 ini, Beamer. enggak, di Beamer boleh, di sini. Semua itu harus terkoneksi ke yang Haref ya, jangan ada kayak Ya Pak. tadi masih nyari-nyari itu. Oh ya baik Pak. Oke, Anda mau buka mana? Yang Beamer apa yang Yang di skripsinya? Apakah PDF aja? Kenapa sama diminta PDF? Dari situ harus cukup untuk nyari apa aja. Kembali ke PDF-nya. Oh ya PDF ya Pak. PDF, ya. Enggak, yang PDF tadi. Iya ini Anda mau lagi mau mamerin slide atau mau mamerin skripsinya dulu? ini Anda mau pilih yang lagi mana? saya recompile Pak, lagi loading recompile-nya. Anda mau milih skripsi dulu apa Nah, skripsi dulu Pak. PPT-nya? Skripsi dulu, oke. Makanya tadi Ya, buka PDF, buka bab 4, saya akan baik. komentari situ dulu. Nggak usah ngeklik kayak gini kan langsung Salah Pak. otomatis dari ininya kan harusnya Anda nggak perlu ngeklik bab 4, bab 3, nggak perlu. Anda harus dari yang Oh, main teksnya. Mana coba main teksnya. Jadi jangan nanti main teks, coba main teks. ini Teks Pak. utamanya, jadi ini kan per babnya. Kalau bisa Anda dalam bentuk yang masih di teks utamanya itu kan namanya main teks, ada bab-bab biasanya kayak gitu. Oh ya. Oh kalau untuk Google Collectnya saya masuknya Main di bab teks 2 Anda Pak, kayak bukan apa di bab coba? 1. Bab 1 Pak. Di bab 1 bukan di Tahu bab 4. main teks? Kalau yang di PPT saya masukkan di bab 4. Bukan. Yang ini Ini Pak, dulu makanya ini PDF. satu dulu loh. Saya ingin Ya ini skripsi Pak. karena mau presentasi apa yang oke. Jadi skripsi gini kan udah masuk. Iya. Terus aja secara sekarang mulai dari bab 1 ini. Jadi nanti Oh ya nanti baik Pak. judul ke Mas ya bab 1 apa lihat Pak. Terus aku buka-buka aja. Nah, ini Iya Pak. sudah Ini semua. untuk ini sudah terharap juga Pak. Mohon maaf Pak, di Jadi saya misalnya suaranya ini agak statement putus-putus. Mohon maaf Pak, di saya suaranya tidak terdengar atau internet saya ya. Ini untuk latar belakangnya sudah saya masukkan harif-harifnya Pak. ya connect. Ini share screen Anda nggak kelihatan nih. Nah, Oh iya, atau internet saya ya Pak, coba saya oke, ganti sudah wifi terus sebentar. udah Oh ya, bisa sekarang udah bisa memang agak koneksi internetnya lagi nggak bagus ini. oh ya baik Pak.
Ini Pak, Coba sudah. tujuanmu mana tujuanmu? Tujuan Ini Pak, kan untuk ada batasan ada 3. manfaat Yang pertama untuk tujuan. Iya, ini Pak. Memahami model regresi logistik pada Oke, untuk yang ngatasi multikolonialitas, Anda tahu yang selain yang ini untuk ngerasain multikolonialitas? Ini saya sudah pakai 3 metode sih Pak untuk pembandingnya. Apa? Pakai Liu, Rich, sama kalau metode utamanya kan MLE. Oke, tapi di sini kok Anda nggak kelihatan bahwa Anda ingin bandingkan apa ini Berarti dimasukkan aja. Itu ada di bab 2 sih Pak nanti. Di sini saya cuma Anda nyebut terdahulu kan? Ya, mungkin dalam kurung boleh. Oh ya, baik Pak. Enggak, maksud saya di sini ya kelihatan di tujuannya. Dalam kurung misalnya boleh, kata-kata terdahulu kan banyak sekali, nanti bisa ditutup. Nah, terdahulunya apa yang sudah berarti harus Anda yakin bahwa tahunnya memang dia lebih tua. Oh ya. Namanya terdahulu loh ya. Oh ya, baik Pak. Nanti karena kemarin saya nggak perhatikan itu malah metode yang di ini kan malah lebih baru. Waktu saya nggak melihat tahun-tahunnya, dia hanya cuma bandingin itu. Malah dengan yang metode lebih baru. Padahal malah yang apa yang dia unggulkan malah yang lebih lama, kan lebih lucu kan. Mestinya kalau mau mengunggulkan kan yang baru harus lebih baik daripada yang lama, mestinya kayak gitu. Oke. Nanti ini kan mungkin bisa kalau Anda bisa nyebut di sini model-model dalam kurung boleh. Liu tahun berapa? Si ini tahun berapa? Ini tahun berapa? Lukman dikenalkan. Ini baru 2020 Pak. Kalau yang Liu dan Oke, dikasih aja. Ini kehidupan dalam kurung apa 2000. Oh ya, baik Pak. Nanti saya tambahkan. Dikasih bahwa apa? Mungkin yang kenalkan benar-benar bahwa dia baru gitu. Oh ya, baik Pak. Untuk di PPT-nya sudah ada sih Pak, sudah saya masukkan. Nanti untuk di papernya saya tambahkan. Ya, PPT dengan ini harus sering saya ingatkan. Oh ya, baik. Buatlah ini dulu selesai. PPT-nya pakai Beamer kan ada? Iya, pakai Beamer Pak. Iya. Iya. Nah kan tinggal copy paste sama itu loh. Iya, Pak. Nah sering kejadian jadi ya, baik, ini nggak sama dengan PPT. PPT ada di sini nggak ada. PPT nggak ada. Jadi sebenarnya editing itu lebih baik deskripsinya dulu, karena ini akan dibaca oleh si penguji. Nah, ya, baik. Anda setelah itu, kalau PPT kan baru ditampilkan di depan penguji kan pada saat ujian. Maka waktu Anda edit itu, skripsi dulu selesai, itu yang akan dikirim. Nah, setelah itu Anda copy, itu dijadikan slide. Kenapa saya minta slide-nya pakai Beamer juga, supaya Anda tinggal copy, nggak ngetik lagi, jadi sama persis kan. Iya, baik Pak. Jadi misalnya ini niat skripsi Anda adalah saya ingin apa ya tadi memahami metode yang baru ini, terus bagaimana dia untuk mengatasi, kalau di sini Anda juga ada lah di situ, kalau di audio kemungkinan banyak ini kan multikolonialitas, jadi Anda ingin bagaimana ini efektivitasnya menangani itu. Nah untuk itu saya ingin membandingkan dengan metode dahulu. Misalnya apa tahun berapa dikenalkan, ini tahun berapa dikenalkan. Nah sambil ngomong itu yang di sini ditulis, nanti pada refer ke Harifnya tadi, Liu tahun berapa Anda nyebut itu, kalau bisa papernya juga dapat. 1993 Pak. Di bab 2-nya sudah saya masukkan. Liunya. Coba di sekarang tujuan kamu mana? Yang kalau Lukman tahun 2020 kan, yang Liu mana? Ini. Jadi ditanya. Nah kalau bisa tujuan pusakan malah cerita siapa, Liu apa yang Red apa yang siapa? Ya yang pertama dari yang tua dulu. Untuk yang pertama Rich dulu Pak. Red regression kalau lebih tua ditaruh, tapi ini Anda yang bicara
apa referensinya mana di tujuan pustakanya? Tujuan pustaka Nggak ada. belum saya masukkan Pak untuk Rich sama Liu. Karena di yang ini kan saya pakai penelitian sebelumnya ini Pak. Nah di sini sebenarnya dia sudah melakukan perbandingan dengan Rich dan Liu gitu. Enggak, kan sekarang kan skripsimu, bukan ini skripsi kan karyamu. Kalau yang itu karya orang lain kan tadi, Iya Pak. maka Anda tetap harus menuliskan di sini. Jadi Anda tadi nyebut kata terdahulu kan nyebut lah di tujuan pustakanya mana yang paling tua ceritakan dulu. Oh iya. Di situ kelemahannya apa. Terus tahun berikutnya orang ngembangin, misalnya nggak tahu Rich sama Liu duluan siapa. Lebih dahulu yang Rich Pak. Nah, Rich dulu. Rich kelemahannya apa? Kelebihannya apa? Terus Liu ini apa? Kelebihannya apa lah? Terus kenapa perlu hadir yang baru lagi nih yang iya. oleh si Lukman ini? Nah, tinjauan pustaka sebenarnya cerita itu bukan ini berdasarkan ada beberapa tulisan mengatasi masalah. Ini ada saat mengatasi masalah ini dimulailah dari yang Anda mau jadi dibandingkan. Ya ini saya untuk mencegah karena kemarin saya percaya aja ternyata ada yang kejadian mau malah ngomong bahwa yang baru lebih jelek daripada yang lama. Nggak boleh, tapi untuk keadaan apa? Artinya yang baru dikembangkan itu hanya cocok untuk data seperti apa itu loh. Tapi untuk data yang seperti ini masih bagus pakai metode yang lama. Harus gitu kalau memang. Tapi di sini Anda kan iya, karena jangan sampai hanya asal ini kan Anda seolah kalau ini hanya asal ingin memahami itu, tapi kalau Anda ingin bandingkan itu harus ada dasar yang lama untuk kasus ini yang apa namanya akord apa ini tadi yang urusan musik. Iya. Ini mungkin dia punya kelemahan. Nah, Anda nanti kan pada saat di bab 4 ditunjukin kan dengan datanya kan. Oh, benar itu, ini lebih jelek gitu. Oh iya. Nah, nanti setelah benahi ini, di slide-nya ceritanya ya sama gitu. Oh iya, baik Pak. Jadi alurnya, Anda harus cerita yang lama dulu. Yang lama gini-gini. Yang lama nggak harus cerita panjang-panjang, penting ini. Kata kelemahannya ini. Terus yang metode kedua lagi, kelemahannya ini. Yang ini, nah yang ini saya tawarkan. Nah, apa kelebihannya itu. Oh iya. Nah, itu detailnya kisah teori. Nah, di bab 4 dibuktikan secara data. Di bab 3 kan ditunjukkan secara teori. Nah, di bab 4 ditunjukkan secara data. Ini loh, pakai data yang tentang kalau untuk data tentang musik ini. Jadi memang begitu gitu. Iya. Oh ya, baik Pak. Nanti saya tambahkan di tinjauan pustaka. Di slide-nya, makanya ini tadi kalau memang sudah ini ada kalau memang terus nanti baru pindah ke slide. Tapi sekarang saya akan ingin mengecek ini oke ya, katanya sudah ya tadi bisa nge-link ke coba ingin ngecek yang Kibria Lukman itu. Oh ya. Ini kan nanti ke link ke sini Pak, terus di sini langsung ke link ke ininya ke website resminya gitu Pak. Di sini sudah ada penjelasannya. Sudah ada PDF bisa diakses juga. Ya oke, yang penting ini sudah ditekan dulu. Terus coba lihat ini bab 3, bab 3-nya menang bab 3. Bab 2 nanti silakan menyesuaikan lah Anda. Enggak saya. Bab 3 ini Pak, saya hanya pakai metode utamanya saja yang dimasukkan ke bab 3. Oke, tapi Anda boleh yang mau dibandingin cukup disebutkan secara singkat, nggak apa-apa. Jadi sebelum akhirnya kan biar judulnya nggak sama dengan subbabnya itu loh. Anda intinya kan mau ini. Tapi sebelum bahas ini saya akan membahas metode-metode yang lebih lama walaupun secara singkat ya, karena hanya untuk kilas tarik aja.
sebut metode ini intinya gini, metode ini intinya gini. Nanti detailnya silakan baca di referensi tadi kan nanti melalui referensinya itu. Oh ya, baik Pak. Nanti saya tambahkan di bab 4. Berarti seperti rangkuman. Oke, terus sekarang ke bab 4. Oh ya. Ke bab 4-nya. Bab 4-nya saya di bab 4-nya juga sama, kerjakan pakai yang lama dulu. Jadi di datanya sudah iya, kan? Saya pakai yang lama dulu, Pak. Sudah yang lama dulu. Iya. Coba sekarang kalau saya ingin lihat collab-nya, ngekliknya yang mana? Di bab 1 tadi, Pak. Di bab 1 ada. Waduh, kok jauh, men. Ya kalau bisa collab-nya di bab 4 toh. Oh ya, nanti saya tambahkan, Pak. Jadi di sini misalnya gini, jadi Anda pada saat ini di bab 4, jangan di sini, nanti terlalu jauh pada saat Anda lagi bahas bab 4. Jadi di sini boleh nyebut, tapi di bab 4 diulang lagi kan nggak apa-apa kan? Ya. Oh ya. Jadi gini, di bab 4 dibukanya gini. Saya untuk analisa untuk studi kasusnya, saya dapat data dari mana? Coba kembali bab 4, sekarang lihat bab 4. Dimulailah dengan Anda datanya, Anda ambil dari mana? Kaggle, sudah kan ini? Sudah. Untuk analisa datanya Anda akan gunakan apa? Python apa R itu yang di collab-nya Anda? Python, Pak. Pakai, oke. Berarti Python di Google Colab. Nah, linknya dibuat di situ. Oh ya, nanti saya tambahkan. Jadi enggak lagi bahas bab 4, nanti pada saat di slide-nya sama. Jadi pada saat bikin slide itu paling enak, tinggal mengcopy skripsinya di Beamer, itu paling enak itu. Oh iya, baik. Jadi apapun yang Anda lakukan di skripsi itu pada saat bikin itu cuma tinggal copy aja, jangan bikin lagi. Kalau bikin nanti menyebabkan kadang ternyata harifnya nggak ke bawah itu. Oh iya. Itu satu. Dan nanti ya pada saat nah sekarang collab-nya harus balik ke bab 1 lagi. Yaudah coba saya ingin lihat collab-nya sekarang. Karena collab-nya nanti urutannya dari juga kerjakan dari yang ini dulu, coba collab-nya. Kalau ingin disuruh lihat collab. Ini Pak. Nah ini caranya Anda tunjukin bahwa karena sekarang kan banyak orang tahu bahwa collab sekarang ada. Anda tahu mengubah ini kapan pakai R, pakai Python, bahwa Anda pakai Python, lihatnya di mana? Tahu nggak di collab? Maksudnya gimana Pak mengubah itu? Oh, berarti nggak tahu. Oke, klik runtime itu. Iya. Klik runtime. Aduh, kok kecil bahasa nggak bisa dicoba agak di. Oke. Klik runtime terus. Bisa nggak ini? Kok nggak ada ininya ya? Udah klik runtime tadi ya. Terus ceng runtime type. Tapi tidak runtime itu. Ceng runtime type. Nah, di sini kelihatan kan itu Python-nya. Kalau coba diklik itu, nanti kan ada R juga di situ. Oh, iya. Jadi, untuk meyakinkan bahwa Anda di sini pakai Python dengan klik di sini. Klik, kalau Anda pakai, makanya kalau ada yang pakai R, Pak, saya pakai R, Pak, nggak bisa pakai collab, bisa. Tinggal Anda pilih di sininya, runtime-nya diganti R. Oh, nanti pakai bahasa R gitu ya, Pak, tapi di collab. Iya. Kalau dia kan pakai bahasa Python Anda, karena yang pakai bahasa R kemarin saya minta pindah juga pakai collab, karena collab lebih ringan daripada POSIT. Ini saya kemarin ngoreksi itu ujar, aduh pakai POSIT capek itu, bukannya lama. Kalau collab lebih cepat. Ini kan juga ada pilihan apa untuk rantai apa ini GPU-nya kan ada CPU, ada yang makin, tapi memang ada lama-lama yang berbayar. Jadi ini kalau yang paling rendah nih ya. Jadi bisa sampai ada tempat CPU ini dengan ada. Tapi di sini sudah pilihannya sekarang ada 2, Python 3 sama apa R tadi kan itu. Iya, sama R. Itu jadi. Tapi misal kita pakai Python tidak masalah, Pak? Nggak apa-apa. Oh ya. Cuman kemarin saya kadang kok kamu yakin pakai Python? Memangnya collab hanya bisa untuk Python? Baru dia bahwa dia nggak tahu bahwa di Python ada pilihan bisa R. Iya, saya juga baru tahu, Pak. Nah, itulah. Jadi, kok tahunya pakai Python? Nah, ya kan gini kan Python gini kan, misalnya. Iya. Tapi yakinlah bahwa ini kalau sudah di runtime-nya pilihan Python, maka ini kalau sintaknya bukan Python, mesti akan error. Itu. Iya. Nah, makanya kemarin kan ada yang mindah R, tapi, dan juga ada yang kalau ini dirubah jadi R, di running kan nggak jalan.
Ada mungkin ada beberapa sintaknya sama, enggak, nanti di sini. Jadi ininya Python, ini memang defaultnya Python. Iya, pakai bahasa pemrogramannya Python sih, Oke. Pak. Terus ini baca datanya masih dari Drive ini ya. Iya, saya masukkan ke Drive. Karena datanya nggak ada di website ya. Ada sebetulnya, Pak. Cuman saya Tapi agak nggak bisa dibaca takut langsung. gitu, Pak. Takut kalau harusnya bisa, Pak. Tapi saya takut kalau Coba sewaktu-waktu dicadangin itu ngeran coba. ternyata datanya hilang. Nggak apa-apa, Ya, di nanti saya double. coba. Nanti kan bisa dikasih tanda pagar kan sudah nggak running kan. Coba Anda sekarang manggil pakai yang perintah apa yang langsung coba di bawahnya define path itu. Kan Anda mau ngambil data kan itu. Oh iya. Ini di ininya ada di bawahnya ngambil data itu kan Anda mau ngambil data kan di atas itu. Ya, dari ini data set Enggak, yang di itu, atas Pak. awalnya itu. Kan Anda mulai manggil data kan di sini kan. Iya, ini Yang di baru mana import itu? baru import dari Google Drive-nya aja. Ngambil datanya di mana? Yang benar-benar baca data. Ya di sini tetap kan ini yang Google. Cuma Anda ganti tidak pakai dari Google Drive, tapi langsung dari webnya. Nah, coba Anda bisa nggak nyoba bikin satu lagi yang ini bisa dikasihkan untuk mematikan cuma dikasih tanda pagar kan itu. Kalau Iya, di LaTeX kan pakai tanda persen supaya iya. ini coba dikasih tanda Jadi pagar yang komentar from-nya ya. kan sudah nggak berfungsi kan itu. Ya ini memang Ini untuk jaga-jaga aja, Bapak. ini berarti saya Karena connect Anda internet. masih ngaktifkan ininya yang apa ngambil dari drive. Iya. Anda udah ngeklik jadi lagi jalan itu. Berarti ini perlu saya konekkan ke Drive atau tidak, Pak? Maksud saya ini loh kalau Anda misal saya minta langsung kayak ngambil dari Finance Yahoo gitu. Ya. Oh, gini kan maksudnya dikasih di Nah, sini. dikasih tanda pagar kan udah mati kan. Ya, Nah, ya. itu mematikan itu kan tadi kasih tanda pagar. Sebentar saya. Nah, sekarang bagaimana kalau baca datanya langsung dari itu katanya Anda bisa. Harus install ini sih, Pak, pakai Kaggle. Nah, Anda mati siapin karena dari Kaggle bisa langsung dibaca kan. Oh ya. Nanti saya coba, saya Ini agak memang lupa. sengaja saya tanyakan itu di ujian sekarang kalau mereka yang ini kayak tadi Anda kenapa saya tanyakan pakai Python. Kok yakin Python bahwa ini Python itu. Oh ya. Ya collab kan mesti Python, Pak. Ada jawabannya kan gitu. Oh ya. Padahal Pak collab tidak berarti pasti Python. Dulu kan selalu kalau collab mesti Python kan. Iya, Pak, biasanya. Nah, padahal sekarang collab sudah menyiapkan juga untuk R. Maka saya yang kuliah pakai R sudah mulai saya pindah pakai collab dulu pakai POSIT. Iya. POSIT Cloud itu yang R Cloud itu. Ya ikuti perkembangan aja lagi. Sekarang sudah ya. Ya udah nggak apa-apa nanti ini dulu. Tapi Anda siapin aja apa ini hanya untuk pengetahuan Anda tentang dunia cloud ya. Jadi kalau datanya di cloud, terus programnya di cloud, istilahnya kan semua cloud kan ini, Python-nya cloud kan, R-nya yang cloud, datanya juga di cloud. Kalau di Drive, ini ya bisa memang ini Google Drive kan selalu nyimpannya di Drive kan itu. Iya, langsung dari Drive Jadi saya. bisa dia memang dengan di Drive juga cepat itu. Ya oke, sudah ini terkait. Nah, berarti pada saatnya Anda nanti mulai bikin slide-nya, sudah buat kan nanti presentasi latihan itu. Jadi kalau Anda ini sudah yakin, ini akan nanti yang namanya ujian, sekarang Anda harus siap ya. Berbagai, dan namanya memahami ya Anda paham ya. Jangan kemarin setiap ditanya kalimat apa, pada beberapa malah nggak jawab gitu. Oh iya, Pak. Berarti nanti buat opsi lain aja gitu ya, Pak. Misal langsung dari Kaggle-nya gitu. Iya, jadi ini hanya karena kalau bisa langsung baca dari kan artinya kan apa nanti kalau kita ganti kayak yang dulu sering saya ini kan kalau Finance Yahoo itu ganti harga sahamnya, tinggal ganti kode sahamnya aja sudah selesai. Nggak perlu download dulu, nggak perlu ini gitu. Memang di teknologi cloud itu internet jadi bahan penting. Nggak ada internet, nggak jalan. Karena live juga ya, Pak.
datanya. Iya, kalau ada running ini kan nggak jalan kan kalau nggak ada internet. Iya. Makanya kalau pas lagi, maka saya kemarin yang kerja R, kalau Python yang offline ada nggak? Saya ada Pak pakai Anaconda, cuman saya untuk skripsi ini belum coba sih Pak karena ya berat juga. Maksudnya lebih ringan. Makanya itulah kemarin kan, Pak kalau langsung pakai di yang cloud kan kalau ada di kos-kosan saya internetnya lambat nggak jalan. Ya boleh kerja di offline, tapi segera terdapat koneksi, terbikinlah di yang ini yang cloud-nya ya. Iya. Karena yang cloud pada saat internet bagus kan itu juga lebih enak karena kita nggak tergantung laptopnya, jadi laptopnya gangguan nggak masalah, yang penting ada internet itu loh. Di kemarin kan banyak yang sering disimpan di lokal, laptopnya rusak mau ujian, terus bingung dia diganti pakai laptopnya yang di kampus, nggak ada ribet itu. Nah maksud saya cloud itu ada diganti laptopnya nggak masalah karena tinggal buka overlap, ada sudah bisa masuk ke semua paper jurnal yang Anda rujuk, masuk ke datanya. Jadi minimal memang disimpannya di Google Drive ya. Google Drive kan kategori cloud juga kan, sudah itu. Iya Pak. Ya udah, tapi jangan disimpan di lokal ya. Iya Pak, saya masukkan di. Bisa kemarin yang udah pada lokal pada saat saya mau ini minta akses, ya kan ya repot kan. Iya. Tapi usahakan nanti semua jalan ya nanti pada saat nanti mungkin akan saya cobanya pada saat Anda nanti mulai ingin latihan presentasi. Karena hari ini saya nanti ada rapat 3:30 apa ya bentar lagi ya, makanya ini saya nggak bisa ya walaupun double-nya online ya masih bisa saya sambil itu. Terus apa lagi yang Anda mau sampaikan? Kalau memang sudah siap tadi semua ini bisa saja submit, tapi nanti latihannya berarti setelah submit. Oh gitu. Anda yakin nggak ini sudah? Kalau dari saya mungkin ya tadi sih Pak yang masukkan ke lab terus catatan-catatan tadi sudah saya catat untuk saya tambahkan gitu. Tapi kalau selain itu menurut saya ya udah kalau Anda memang sudah siap ujian boleh ajukan. Ini kalau sudah lengkap. Oh iya. Tapi tadi ya, oh ya cuma saya lihat kesimpulanmu, coba jawab tujuanmu enggak. Jadi ini Pak, sudah saya. Nah ini coba tujuanmu tercapai enggak? Iya Pak. Kamu ada berapa tujuan tadi? Tadi sinkronkan ya. Oh, berarti tetap ya. Harusnya apa di sini pertama Anda simpulkan, Anda paham metode ini. Metode ini dari sisi metodenya apa sih? Terus Anda baru buktikan dengan data. Kesimpulan pertama tentang apa? Teorinya dulu bahwa apa LKLE ini, nanti jangan disingkat ya, dikasih panjangannya. Oh ya baik Pak. Apa keunggulan secara teoritiknya, mungkin atau secara metodenya, misalnya apakah lebih langkahnya lebih enak, lebih apa lah, kalau bisa ada, karena Anda namanya tadinya kan ingin memahami, kalau sudah paham kan sudah tahu kan. Iya Pak. Oh kalau di registrate tidak repot kayak gini dulu, kalau di liu harus gini dulu, kalau di ini mungkin lebih. Kalau Anda yang sudah belajar itu yang harus dituliskan di sini pertama tentang metode LKLE lebih apa, atau mungkin dari segi implementasinya lebih mudah lebih apa ya, silakan Anda nanti cari istilahnya. Setelah itu dibuktikan dengan data, dia memberi pakai ukurannya ada min MSE ini. Iya pakai MSE Pak, karena dari paper Karena dari regresi ya, regresi logistik tapi Pak. Jadi nggak ada R-square-nya apa? Karena dia regresi logistik sebenarnya karena lebih masuk pakai MSE sih Pak. Dan paper kan bisa dicari R-square-nya kan? Karena MSE kan sulit untuk mengukur itu loh. Kalau R-square kan enak. 99%. Iya. Oh, yang lama misalnya 70%. Kan lebih enak menafsirkan dibanding MSE. Karena MSE kan ukuran. Iya, nggak ada patokannya Pak. Makanya kenapa tahu R-square rumusnya cuma apa sih? Ini ya Pak yang kan cuma MSR dibagi MSE kan itu. Iya, data asli dibanding data mean square regression-nya dibagi mean square error-nya kan. Jadi mean square error makin kecil mesti R square-nya makin besar. Tapi kan ada maksimumnya yaitu 100% kan. Satu ya, Pak. Ya. Itu kadang lebih mudah nasib. Nah, ini pada saat Anda bicara yang
teorinya dulu, baru terus masuk kan dari teorinya, cukup ngitungnya apa sih fungsi di logistik, fungsi siapanya yang bikin. Setelah itu baru ada dari dapat modelnya, ini berdasar data dapat ini. Baru dari situlah ada menyatakan MSE-nya ini. Jangan dibalik di atas dulu, malah SMP-nya di setelah ini. Ini ada kan estimate dulu kan ini. Iya. Nah, makanya inilah yang di sini saya harapkan ada nanti teorinya, terus mulailah menggunakan data dan dapat modelnya. Ini kan model ininya kan, apa, model logistiknya ya, GX-nya Iya. ya. Iya. Terus dari sini Anda dapat MSE-nya. Nah, tapi tulis MSE yang Liu berapa MSE ya, kalau mau pakai MSE ya, ya. tunjukkan di sini bahwa dia yang paling kecil. Jadi diulang lagi ya Pak ini. Ya sekedar apa kan tulis. Sehingga dari urutan ini bahwa dia paling kecil walaupun gradasinya cukup jauh itu ya. Ya lumayan sih Pak. 0,488 ini ya. Nah, kalau pakai R-square kan lebih enak kan? Oh iya, menginterpretasikannya juga ya Pak. Iya. Oh iya, nanti saya coba Pak. Anda mau kejar selesai semester ini kan? Iya Pak. Ya udah, makanya nanti boleh submit, tapi sekali lagi nanti cari waktu untuk Anda presentasi ya. Oh ya, berarti ini saya bereskan yang tadi revisi-revisinya, lalu sama nanti slide-nya tadi sekalian dibenari. Slide-nya itu. Berarti nanti saya submit dulu, terus nanti cari waktu untuk latihan presentasi dengan Iya, nggak apa-apa. Oh ya. Oh ya baik Pak, nanti saya selesaikan revisinya dulu, lalu nanti saya coba urus untuk submitnya. Ya udah, sebentar udah cukup. Iya Pak, kalau dari saya mungkin itu. Ya udah, sekarang siapa? Terima kasih Pak. Oke. Pokoknya Anda sudah benahin ini slide, usahakan di bawah 20 menit ya. Jangan berlama-lama. Jangan banyak banget slide-nya. Iya, nanti saya kira-kira Anda latihan dulu, kira-kira di bawah 20 menit ya. Oh ya, baik. Makin cepat baik biar apa enggak terlalu. Oh ya, baik Pak. Ya, oke, sudah cukup sekarang, Sopo silakan Elo. Oke, silakan Halo. Masuk button ya, Pak. Oke. Sudah ya, silakan. Mungkin tadi saya sekalian nyimak dari yang tempatnya Wina, mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya perlu perbaiki terlebih dahulu ya, Pak. Mungkin saya singkat aja ingin bertanya Pak, terkait di bab 3 ini apakah perlu Oh ya, mungkin sekalian ini ya. Jadi memang sebenarnya kadang bimbingan kalau saya lagi pas ingat itu saya rekam. Kan saya taruh di YouTube yang kuliahku itu loh. Jadi kalau Anda biar saya ngomong apa kan hampir biasanya kan senada setipe kayak tadi itu. Tentang Haref, tentang sumber data, komputasinya. Terus sekarang saya sarankan harus yang collab itu, walaupun pakai R pun R yang collab. Soal waktu kerjanya Anda di offline nggak apa-apa, tapi pas ujian Anda siapkan collab-nya, atau kalau di kampus kan ya internetnya lumayan. Jadi pada saat diminta ngelihat itu cepat, dibanding kalau tiba-tiba laptopnya rusak itu masih selamat karena semua sudah di cloud, nggak ada lagi yang di offline. Itu kemarin kan ada kejadian yang laptopnya rusak. Nah itu kenapa
Terus ini juga ini kan saya rekam juga, nanti saya kalau sempat nanti saya upload di yang biasa untuk ngasih kuliah-kuliah itu loh. Saya kan kasih nama apa ya kemarin, tak kasih cara kuliahku pokoknya itu ngarsipi semua yang biar kalau lagi bimbingan gini biasanya saya rekam juga ini. Yang penting kan intinya apa sih yang ingin saya sampaikan biar pada apa. Nah, ini Anda juga sama kayak tadi, nanti semua yang ada misalnya Anda ngutip suatu rumus, ini algoritma, Anda ngambilnya dari mana ini misalnya. Gray, Wolf Optimization. Anda nggak nyebutkan ini. Iya, belum Pak, ini Anda kutip tepat. dari mana. Jadi mungkin Anda menurut itu ini ada langkah-langkahnya. Algoritma kan suatu langkah-langkah kan. Nah, berdasarkan Iya, Sopo itu yang Anda kutip, ini kan seolah-olah bikinan Anda ini. Ini yang enggak kan ini kan seolah-olah algoritma Gray, Wolf ini seolah bikinan Anda, Anda yang nulis di sini. Harusnya Anda kutip dari mana kan ini? iya, betul Pak. Ada Dari misalnya kutipan. ada, nah ya makanya jadi ada kutip dari menurut Sopo gitu. Mungkin kalau itu papernya Agus ya, menurut Agus Sopo, kalau orang luar ya, nah tahun bahwa langkah-langkah dari ini aku cuma adalah sebagai berikut. Ini kan tiba-tiba langsung satu gitu kan, lucu kan ini. Ini kemarin banyak sekali yang mati, istilahnya sama penguji katakan kayak mati itu. Ini judul bab langsung tadi kemarin ada yang bagus apa di alam itu. Wah, ini bagus semua diantarkan, tidak ujuk-ujuk gitu. Ini kan ujuk-ujuk ini. Coba tadi siapa sih Wina juga nanti kayak gitu, betulin sekalian. Itu kemarin siapa ya, saya agak lupa. Itu bagus karena dia setiap setiap bab dia dibuka dengan kalimat dulu mengantarkan. Algoritma Gray ini tahu satu titik gitu kan yo terlalu ini. Nah, syukur sumbernya dituliskan juga. Nah, kalau misalnya ada yang ingin meragukan, ini kok kayaknya kalimatnya aneh, kamu terjemahkannya mungkin salah, coba yang aslinya mana lah, ya bahasa Inggrisnya tadi diklik, dibuka, mungkin nanti dibantu sama pengujinya kan, kalau tiba-tiba ada yang merasa aneh itu. Kan mungkin terjemahkannya pakai Google Translator atau pakai apa, kadang kan ada yang sok rodo aneh itu. Ya nanti sama jangan biasanya jangan istilahnya apa tiba-tiba apa ya ini langsung kan ini. Nah nanti dicoba sekalian ya, kalau Wina kan mumpung lagi mau revisi tadi sebelum disame, minimal kalau penguji puas melihat ininya kan, baca enak kan, yo nilainya bagus ya. Ya lulus, kalau kemarin ada yang lulus paling rendah berapa? Anda tahu kalau S1 berapa nilai terendah skripsi? Nah, kalau B apa ya? B apa ya? Apa sih ya? Yes, kayaknya kalau nggak salah B, Pak. B lah, Karena makanya kalau di kalau bawah B B kan. nggak bisa masuk kampus. Ya. Nah ya makanya, jadi kalau bisa kan, ya syukurkan inginnya yuk kalau bisa. Makanya pada saat Anda sudah bagus, biasanya penguji sudah mulai seneng kan. Nanti ditanya juga jawabnya enak. Nah akhirnya kan dengan senang hati akan ngasih nilai tinggi kan itu. Kalau target lulus sih kayaknya mayoritas sekarang lulus karena asal nggak parah banget. Tapi yang nilainya kan kalau bisa, nah inilah makanya tadi kalau ini sekalian nanti dibenahi setiap membuka tadi bab, makanya tadi yang di bab ini saya akan tentang apa tadi yang musik ini, terus untuk datanya diambil dari mana, terus untuk komputasinya gunakan tadi collab yang Python, karena sekarang harus ditambah gitu karena di collab sekarang ada R, jangan hanya nyebut pakai collab itu, karena sekarang di collab sudah ada R juga. Jadi collab itu semacam kayak wadah aja itu. Ya, oke, nanti ini ya di salah satu yang harus dan yakinkan Anda ini semua ngutipnya memang sudah tepat ya kalau dan ya, oke, apalagi halo kayak mau di ini. Untuk kalau di babnya perlu ada kayak contoh penerapan sederhana buatan gitu. Jadi kalau semisal di GWO ada penggunaan untuk optimalisasi apa yang sederhana gitu. Anda mau mengilustrasikan itu? Soalnya saya baca di Ya, beberapa acuan ada yang seperti ngasih contoh gitu Pak. Jadi ya saya boleh. Asal Anda malah sekalian sebenarnya kalau
untuk ini ya kalau Anda running dengan apa, Anda pakai collab ya? Iya, betul Pak. Nah itu ya bisa, Anda mungkin kasih contoh kalau skalanya kecil kan kayak apa coba Anda ngasih contohnya coba? Ada, Belum saya coba ramalkan yang sih Pak. Anda Mungkin masing-masing. habis ini kalau di contoh-contoh kemarin mungkin kalau pembukuan seperti itu belum tambahkan. Ya boleh aja kalau Anda untuk mulai mendalilkan itu boleh. Anda sudah TA1 kan? Sampun Pak. Sudah. Nggih. Nah iya makanya tadi kan kalau Anda mau menjelaskan itu ya boleh. Tapi apa ya yang benar-benar yang menyebabkan enak untuk beri gambaran bagaimana cara kerjanya si algoritma ini gitu. Ini kata-kata wolf itu apa artinya? Serigala Pak. Wolf, Serigala abu-abu. grey. Nah itu Abu-abu. kira-kira maknanya apa ketika kasih namanya grey wolf itu? Karena dia Jadi kok serigala mengadaptasi dari abu-abu. Nah kenapa serigala abu-abu bisa dipakai? Kadang ada alasan yang nanti bisa Anda baca dari si penemu algoritmanya itu. Kenapa nggak sama grey wolf itu? Itu dia ada sejarahnya. Nah, itu supaya kalau ada pertanyaan yang seperti itu Anda juga bisa jawab. Kenapa dikasih nama grey wolf? Nah, terus Anda ceritakan waktu pakai yang contoh kecil tadi yang Anda ingin katanya ngasih contoh. Ini loh kenapa jadi oh ini layak didikan serigala. Terus apa kenapa harus serigala yang abu-abu gitu. Serigala apakah semua abu-abu? Tidak Pak. Ada yang warna lain juga. Maka yang ada yang putih nah itu makanya. Jadi mesti ada apa istilahnya yang dasarnya lah gitu. Baik Pak, mungkin nanti setelah ini saya tambahkan dari bab 3-nya sama ada yang tadi saya dapat dari Wina juga. Mungkin setelah ini saya tambahkan. Ya oke. Ini kalau saya, dari saya baru itu nih Pak, nanti saya tambahkan. Ya udah, nggak apa-apa sih. Apa sambil di ini lagi nanti saling komunikasi sama temennya nggak apa-apa. Jadi kemarin ketemu saya nggak karena saya memang dari saya pengalaman dari ujian kadang saya bawa untuk bimbingan. Jadi sing dialem penguji yo nanti ini kan kemarin udah pas saya juga nguji kalau ngelihat yang nggak sreg yo kan tambah untuk memperbaiki itu. Yang presentasinya kelamaan yo nggak disenengin itu. Mau terus membaca makanya kadang saya ini tadi karena supaya jangan sampai kayak orang baca itu. Nah, itu nanti ada juga latihan perlu gitu. Ya oke mungkin sementara sudah cukup. Ya, sampun Pak dari saya. Ini Terima udah. kasih ya Pak. Ya oke udah kalau cukup ya oke Pak sih ini tadi terpaksa mundur karena saya ternyata ada acara yang harus mundur. Ya oke saya tutup ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Ya oke ya, yuk.